rekan-rekan terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat datang kembali di program Living for Christ Indonesia, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Dan segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Saya Eri Aryani, dan untuk saat ini sudah bersama dengan kita via Zoom meeting Bapak Pendeta Herman Tamrin dari Gereja Toraja Mamasa Jemaat Padanda Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kita akan mendengar tentang pelayanan dari Bapak Pendeta Herman dan bagaimana pergumulan yang dihadapinya dalam pelayanan beliau sampai saat ini. Pak Herman, boleh diceritakan Pak, bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak untuk melayani Tuhan? Iya, jadi pertama kali saya tergerak untuk masuk dalam pelayanan murni adalah panggilan Tuhan ketika orang tua saya meninggal, ayah kandung saya. Pada saat itu ayah kandung saya meninggal, saya masih dalam status sekolah SMU, dan panggilan itu datang ketika seorang majelis gereja yang dimana ayah saya disemayamkan, yaitu gereja GKI Sulsel waktu itu, karena kami memang anggota jemaat GKI Sulsel sebelumnya. Ketika keluar dari gereja, dia sempat memanggil saya. Saya masih ingat namanya Pak Efrendi Tang, dan dia berkata, saudara-saudaramu semua cari harta, kamu harus cari jiwa. Itu kalimat singkat yang saya ingat betul, dan waktu itu terus bergema di hati saya untuk berkomitmen menjadi hamba Tuhan. Wow, luar biasa ya Bapak Pendeta Herman ya. Tuhan dahsyat. Kalau boleh tahu Bapak Pendeta, kira-kira apa yang pernah menjadi pergumulan yang paling berat di dalam pelayanan Bapak? Ya, banyak sih kalau bercerita tentang pergumulan pelayanan. Apalagi kami terkadang diarahkan ke pelosok, keterbatasan listrik, pernah kami hanya menggunakan turbin, ibadah pernah menggunakan lilin, ya, terus juga ya tahu di daerah ya sangat serba terbatas, khususnya kami dalam pelayanan. Ada jemaat kami di daerah pelosok seperti di daerah Mamasa yang pernah kami layani, 2 kali naik turun gunung. Jadi itu hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Jadi tidak bisa dengan kendaraan bermotor, karena memang medan agak sulit. Sehingga harus dengan jalan kaki, naik 1 kali mendaki gunung, kemudian turun lagi lewat sungai, kemudian naik lagi, turun baru dapat tempat pelayanan atau gereja di mana kami tuju. Amin, Tuhan dahsyat. Pak Pendeta, boleh diceritakan pengalaman pelayanan dalam penggembalaan Bapak yang begitu mengesankan bersama dengan Tuhan? Boleh diceritakan Pak Pendeta? Ya, melayani Tuhan di pelosok atau di daerah banyak kesan. Ya, ketika kita melihat kesederhanaan warga jemaat, keterbatasan mereka, terlebih ketika mereka dalam keterbatasan itu juga mereka tetap peduli dengan hamba Tuhan dan tetap memberi, itu yang menjadi kesan yang bagi saya sangat luar biasa. Memang ya mereka tidak punya terkadang apa-apa, tetapi beras mereka bisa kasih, ayam pun pernah mereka berikan kepada untuk mendukung pelayanan kami. Ya, sehingga ya saya pernah katakan ya kalau dilihat dari segi finansial gaji, ya saya bilang janganlah selalu diukur dengan uang, tetapi dengan hasil bumi pun kami siap menerima. Dan itu menjadi kesan yang sangat menarik dalam pelayanan saya, bahwa antusias walaupun mereka di daerah, tetapi mereka tetap peduli dengan mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan, khususnya kami selaku pendeta di gereja. Yang kedua juga, puji Tuhan, melewat pelayanan kami, ya ada masyarakat-masyarakat suku di sana yang boleh percaya Tuhan, bahkan ada juga dari kalangan-kalangan yang non-Kristen yang boleh mendengar Injil dan boleh dibaptis.
Ya, itu juga karena pendekatan yang kami lakukan dalam daerah ya setempat di mana kami ada. Ya, itu kesan yang kami boleh lihat, Pak. Wow, puji nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa ya Pak Pendeta. Nah, yang mau saya tanyakan nih Pak Pendeta, sebagian besar daripada hamba Tuhan yang berstatuskan gembala pada umumnya hidup dari pelayanannya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini banyak hamba Tuhan yang tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan pelayanan dan juga rumah tangganya. Nah, bagaimana Bapak mensiasati untuk bisa mencukupi kebutuhan pelayanan Bapak dan rumah tangga selama pandemi ini, Pak? Iya, kalau kami dalam situasi seperti ini, ya kami juga berusaha untuk tidak apa bagaimana ya, harus jadi contoh lah di jemaat bahwa walaupun situasi sulit, ya sebagai orang beriman tetap kita harus tetap kuat, tetap bertahan. Ya sebagai aplikasi dan contoh dari warga jemaat kami di pelosok, ya kami tetap biasa berkebun. Ya saya lakukan tanaman-tanaman pot. Ya istilah kami sini toga, tanaman obat keluarga. Ya seperti serai, jahe, hal-hal yang bisa kita tanam lewat pot-pot. Ya sayur mayur, ya itu yang kita lakukan, ya sehingga menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Dan kami juga pelihara ayam, ada kandang di depan, ya untuk menjadi contoh bagi jemaat lah bahwa ya dalam situasi sulit seperti apapun tetap kita bisa berusaha, ya sepanjang kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Amin. Luar biasa. Nah, Pak, kira-kira apa yang menjadi harapan Bapak ke depan dalam pelayanan Bapak? Ya kalau bisa seperti kami di daerah ini boleh dibantulah dalam sarana dan prasarana. Seperti gereja yang kami tempati sekarang di Pasangkayu, Sulawesi Barat, kami diarahkan di jemaat Padanda di sana. Kami lihat kursi-kursinya, ya kasihan masih kursi kayu yang dibuat seadanya dan sudah banyak yang lapuk dimakan rayap. Kemudian juga keterbatasan warga jemaat untuk membiayai, sehingga ya sulit untuk kami terlalu memaksakan jemaat kami. Bangunan gereja yang semi permanen, yang setengah batu, setengah dinding, itu juga bagi saya perlu dibantu untuk renovasi ke depan. Saya inginkan kalau boleh dibantu berkaitan dengan alat-alat musik, sound system dalam keterbatasan di jemaat kami yang belum ada. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Herman yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita dengan kita mengenai pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati pelayanan Bapak dan menyertai pelayanan Bapak dan keluarga. Amin. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Bapak Pendeta Herman. Sekiranya ada rekan-rekan yang rindu untuk memberkati pelayanan beliau, saudara bisa memberikan persembahan kasih, saudara, ke rekening bank yang tertera di bawah ini. Setiap pemberian daripada saudara akan sangat berarti bagi hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, dalam segmen kali ini, segmen topik kita akan berbincang-bincang dengan anak muda yang melayani Tuhan bersama dengan narasumber yang diberkati Tuhan tentunya. Baik, pada saat ini sudah bergabung dengan kita anak muda yang luar biasa, Lisbeth Novinda dan Friska Adriani. Halo, shalom Lisbeth Novinda. Shalom Kak. Puji Tuhan, mukanya yang berseri, haleluya. Shalom Friska Adriani. Shalom Kak. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kita bisa melayani Tuhan hingga pada saat ini ya.
Puji Tuhan. Nah, pada kali ini boleh diperkenalkan dirinya. Nanti Lisbeth dan Friska boleh memperkenalkan dirinya dan menceritakan secara singkat kesehariannya, kesibukannya apa nih, supaya rekan-rekan Living for Christ lebih mengenal lagi. Silakan Lisbeth. Halo semuanya. Nama saya Lisbeth Novinda. Kebetulan saya juga baru lulus kuliah bulan kemarin. Dan kesibukan saya baru selesai juga PKPA. Dan saya juga lagi magang dan lakukan pekerjaan yang lain juga. Dan saya juga lagi sedang melakukan proses pendirian sekolah di Papua dan bersama organisasi saya. Dan saya juga lagi menjalankan kejar beasiswa di Singapura buat S2. Itu aja sih, Kak. Wow, luar biasa. Tetap semangat ya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Halo Friska, boleh diperkenalkan dirinya. Silakan Friska. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Friska. Saya temannya Lisbeth, diajakin juga ikut join Zoom ini. Saya juga baru lulus kemarin. Kesibukan sehari-harinya lagi magang. Itu aja sih, Kak. Lagi terus sembari cari-cari kerjaan yang baru. Itu aja. Amin. Semangat. Puji Tuhan. Nah, pada kali ini kita didampingi oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pastor Naftali Ambinggit dari Gereja Gerakan Pentakosta Love Church Jakarta. Halo Pastor Naftali, Shalom. Shalom. Shalom, apa kabarnya Pak? Baik dan luar biasa. Amin, haleluya. Beliau ini melayani di Gereja Gerakan Pentakosta Love Church Jakarta, puji Tuhan. Dan topik kita kali ini kita akan membahas tentang kompromi dengan situasi. Apa itu kompromi? Kompromi merupakan suatu bentuk persetujuan dengan jalan atau saling mengurangi tuntutan satu sama lain. Atau kompromi juga termasuk suatu upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara dua belah pihak dan saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham. Nah, kalau kita lihat kompromi dengan dosa dapat dikatakan sebagai konsep untuk mendapatkan kesepakatan melalui komunikasi atas situasi yang terjadi. Muncul pertanyaan, bagaimana jika situasi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan? Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kompromi dengan situasi. Nah, sekarang boleh Pastor Naftali, kita boleh sapa Kak Naftali ya. Nanti Lisbeth dan Friska akan bertanya-tanya kepada Kak Naftali. Boleh nih ditanyain apa aja tentang kompromi dengan situasi. Baik, saya mempersilakan Lisbeth dan Friska. Silakan. Saya mau bertanya tentang zaman sekarang kan hampir tidak ada yang tidak menggunakan uang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan hal yang tersebut seperti biasa, kayak seperti yang lumrah dan seperti tidak ada kaitannya dengan dosa. Sehingga tidak sedikit orang Kristen yang juga menganggapnya bukanlah bagian dari dosa. Menurut pastor itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Priska, pertanyaannya bagus sekali. Ya, zaman sekarang hampir tidak ada yang tidak menggunakan uang. Dengan lain kata bahwa siapapun kita, baik sebagai anak muda, mudi, bahkan orang dewasa, bahkan orang yang berpangkat, bahkan sampai dengan kalangan yang menengah sekalipun. Siapapun kita pasti menggunakan uang. Pertanyaannya adalah, kenapa harus uang menjadi yang utama dalam kehidupan kita? Karena
uang adalah alat penukar untuk bisa kita belanja apapun. Ketika kita punya uang, kita bisa beli rumah. Ketika kita punya uang, kita bisa beli mobil. Ketika kita punya uang, bisa melanjutkan pendidikan. Ketika kita punya uang, bisa belanja apa saja. Termasuk makan dan minum dan lain sebagainya. Karena itu, uang menjadi salah satu alat penukar yang dibutuhkan oleh setiap orang. Sesuatu yang dibutuhkan pasti diperlukan yang namanya uang. Karena uang adalah alat penukar, di mana kita bisa membelanjakan segala sesuatu yang kita mau. Seperti itu, Priska. Dan oleh karena itu, uang ini kalau menurut orang dunia, uang adalah segalanya. Tetapi menurut kita sebagai orang percaya, uang bukan segalanya. Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Uang hanya sebagai alat bantu untuk memenuhi semua yang kita perlukan. Begitu, Priska. Dan karena itu, uang menjadi berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan lain kata, peranan uang sangat penting dalam kehidupan kemasyarakatan. Termasuk kita sebagai anak muda. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, semua kita lakukan untuk bisa mendapatkan uang. Karena uang adalah alat penukar. Seperti itu. Baik, terima kasih Pastor. Tapi kadang kan manusia suka, walaupun kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tapi masih kadang kurang puas. Walaupun bagi orang yang percaya, uang bukan segalanya. Yang segalanya itu adalah Tuhan. Tapi kan masih banyak orang-orang yang kayak masih egois. Buat apa kita selalu mengandalkan Tuhan? Sedangkan ketika kita meminta, apa yang kita minta ke Tuhan nggak langsung celing gitu, nggak langsung kita minta, nggak langsung ada. Itu mungkin menurut Pastor gimana cara mengubah pola pikir orang-orang yang ada? Terima kasih. Baik, Priska. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan memakai siapa saja untuk bisa menyalurkan berkat atau apa yang menjadi kebutuhan kita. Salah satu contoh, ketika kita dalam keadaan kesulitan, masih ada orang-orang yang berbelas kasih, masih ada yang orang-orang yang dermawan yang bisa untuk membantu kita dalam kebutuhan sekolah atau pendidikan kita, entah itu dari orang tua, entah itu dari keluarga terdekat, ataupun mungkin orang lain yang kita tidak kenal, tidak dekat, tetapi Tuhan bisa pakai mereka untuk bisa menjadi saluran berkat untuk kita. Begitu juga sebaliknya, mungkin kita bisa juga menjadi saluran berkat untuk orang lain yang juga sangat membutuhkan pertolongan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pastor. Sudah cukup. Malam, Pastor. Salam. Saya ingin bertanya, bagaimana sih caranya di tengah-tengah situasi yang memang hampir tidak mungkin, kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita mau tanpa uang? Misalnya kan saya ingin sekolah tinggi, kayak di sekolah saya di Universitas Kristen Indonesia. Kan nggak mudah mendapatkan uang kan, apalagi tuh universitas yang mungkin memakan banyak biaya gitu. Dengan keadaan, dengan COVID seperti ini, pasti mencari uang tuh nggak mudah. Bukannya karena kita tidak mampu melakukan yang lain, kan karena kita ingin mendapatkannya dengan cara yang halal. Apalagi pasti banyak kan
mendapatkan cara uang dengan mudah tapi dengan nggak halal gitu. Itu bagaimana sih, Pastor? Terima kasih. Baik, memang ada berbagai cara untuk bisa kita mendapatkan uang. Yang pertama, melalui kita bekerja. Bisa dapat mendatangkan berkat lewat pekerjaan tersebut. Artinya, misalnya adik bekerja di salah satu perusahaan atau di salah satu kantor atau di salah satu tempat, sebagai apapun, dari situlah cara Tuhan memberkati untuk bisa mencukupkan kebutuhan hidup, bahkan termasuk kebutuhan kuliah. Kedua, bisa aja Tuhan pakai orang tua kita untuk bisa mensupport atau membiayai kita selama kita sekolah atau kuliah. Dimanapun kita kuliah, entah dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita, salah satu adalah melalui keluarga kita. Atau melalui abang kita, atau melalui kakak kita, atau melalui paman kita, dan lain sebagainya. Banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Tetapi satu hal yang kita patut lakukan adalah bahwa apapun keadaan kita, jangan kita pesimis. Tetapi kita harus optimis. Bahwa dalam segala keadaan apapun, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan Tuhan pasti membuka jalan untuk kita kalau kita sungguh-sungguh bersandar, bergantung kepada Tuhan. Yang sering terjadi adalah ketika mereka tidak mendapatkan jalan keluar, bahkan seringkali anak-anak muda ketika mereka sudah hopeless, tidak ada harapan, lalu kemudian mereka menghalalkan segala cara. Ketika mereka lagi sedang kuliah. Contoh, mereka mencuri, mereka menipu, mereka merampok, bahkan berbagai cara-cara kejahatan untuk bagaimana bisa mendapatkan uang. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak perlu kita sebagai anak Tuhan melakukannya. Karena kita percaya banyak cara Tuhan untuk memberkati kita, ketika kita berjalan dalam rel kebenaran Tuhan. Seperti itu. Nah, sebagaimana dicatat dalam Amsal bahwa lebih baik sedikit barang disertai dengan takut akan Tuhan daripada banyak harta tapi disertai dengan kecemasan. Artinya bahwa kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu tidak dengan cara kita merampok, tidak dengan cara kita mencuri, tidak dengan cara kita menipu. Tapi kita bekerja melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehidupan di mana kita harus hidup takut akan Tuhan. Itu yang paling terpenting. Pertama, kita harus takut akan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti kebutuhan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mampu untuk menolong kita ketika kita dalam keadaan kesulitan. Seperti itu. Kedua, di dalam Amsal dikatakan juga bahwa lebih baik sedikit harta tetapi disertai dengan hidup dalam kebenaran daripada banyak harta tetapi tidak dalam keadilan. Artinya begini, banyak orang seringkali berbagai cara menghalalkan dengan cara korupsi, dengan cara mencuri, dengan cara melakukan hal-hal yang jahat untuk bisa menjadi kaya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak muda, Living for Christ Indonesia, kita harus menjadi contoh, menjadi panutan dimanapun kita berada.
agar supaya melalui kehidupan kita Kristus dipermuliakan. Misalnya gini, Pastor, saya kan Ya. bekerja nih di suatu kementerian, terus ada teman saya ngomong seperti ini, kalau Anda tidak mendukung suatu kayak kita korupsi nih, Anda bakal lengser gitu. Ya dengan cara korupsi Anda akan dapat uang, terus juga Anda bakal dapat naik jabatan gitu. Terus ketika saya pengen memberitahukan kalau banyak yang korupsi di tempat pekerjaan saya ini, terus tapi saya bingung, saya juga membutuhkan uang, dan saya juga nggak mungkin jika saya mengundurkan diri gitu. Tipsnya gimana sih, Pastor? Kita kan orang percaya gitu, tapi kita tetap harus mengandalkan Tuhan gitu. Ya, baik. Terima kasih, adik. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, disinilah kita harus menjadi anak muda yang tampil beda. Bagaimana kita harus tampil beda? Bukan kita hanyut dengan cara mereka dan menyetujui dengan cara mereka, tetapi disinilah kita harus dengan tegas berkata tidak kompromi dengan apapun bentuk kejahatan, termasuk korupsi. Entah itu saya dipecat ataupun tidak, itu saya tidak akan turuti ataupun sepakat dengan situasi korupsi atau situasi di mana saya harus sepakat untuk melakukan korupsi yang sama. Tidak. Saya sebagai anak Tuhan harus tegas berkata tidak untuk korupsi. Tidak untuk curang. Tidak untuk mencuri. Karena itu adalah dosa. Dan sesuatu yang kita lakukan yang bersifat dosa adalah kekejian di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu menjadi kompromi. Apapun, kita tetap tegas katakan tidak untuk kompromi dengan situasi yang kita alami. Contoh soal, saya punya pengalaman. Ketika saya menjadi guru di salah satu daerah, tidak perlu saya sebutkan nama tempatnya, lalu di sana mereka berkata kepada saya, Pak Naf, nanti Pak Naf belanja sesuatu dan catat semua harga-harga daripada semua yang mau dibelanjakan. Tetapi yang ditulis di nota itu tidak seperti yang harga yang dibeli. Contoh, saya kasih contoh. Ketika saya jadi guru, saya disuruh beli buku, beli pena, beli spidol, beli papan tulis, dan lain-lain. Saya disuruh untuk tulis, misalnya di sana harga 7.000, saya harus kasih 20.000 per dus. 20.000 per dus. Sedangkan harga yang sesungguhnya adalah 7.000 per dus. Lalu saya katakan kepada pimpinan saya bilang, Pak, kenapa harus seperti ini? Ya, supaya sisanya kita bisa pakai. Ini yang tertulis ini untuk kita laporkan ke dinas. Sedangkan yang sisanya itu kita bisa pakai untuk kebutuhan bensin ataupun yang lain-lain. Saya bilang, Pak, kalau seperti ini modelnya, saya lebih baik tidak belanja. Karena apa? Saya melakukan kecurangan dan kebohongan. Jadi lebih baik saya tidak pergi untuk membelanjakan semua ini. Lalu dia bilang, Pak Naf, kenapa kok harus begitu? Ya, memang harus begini supaya kita bisa mendapatkan sebagian daripada harta itu. Sebagian daripada uang itu. Saya bilang tidak. Saya tidak mau belajar menipu
terhadap atasan, dan saya tidak mau belajar menipu untuk bawahan. Saya mau belajar hidup tidak kompromi. Seperti itu. Dan puji Tuhan, kebetulan pimpinan saya ini mengerti. Oh benar, Pak Pendeta, kami minta maaf. Sebab Bapak Pendeta, jadi kami tidak bisa menyuruh Anda untuk membelanjakan ini. Lebih baik kita suruh orang lain saja. Begitu. Saya bilang walaupun suruh orang lain pun kalau bisa kita belajar untuk jujur. Begitu. Daripada kita menipu baik bawahan kita maupun atasan kita. Lalu kemudian dari situ cara pandang mereka selama ini yang selama ini sudah seperti budaya, sudah menjadi budaya, ternyata pada saat itu akhirnya pemimpin saya berkata, kita sekarang belajar harus jujur seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Naftali. Begitu. Jadi jangan takut digeser, jangan takut untuk ditolak, jangan takut untuk dimusuhi, jangan takut untuk dibenci. Tapi takutlah akan Tuhan, supaya pembelaan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Begitu, adik. Baik, terima kasih banyak, Pastor. Lalu, Pastor, Ya. bagaimana peran kita kayak menghadapi situasi yang penuh dengan kompromi ini? Ya, sikap kita dalam menghadapi situasi kompromi adalah kita harus berkata ja jika iya. Kita harus berkata tidak jika dikatakan tidak. Selebihnya adalah dari si jahat. Dan oleh karena itu, adik-adik, sebagai anak muda yang di dalam Kristus, living for Christ, tunjukkanlah sikap kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus, memiliki sifat Kristus, memiliki perkataan Kristus, memiliki otoritas Kristus, dapat tidak kompromi dengan apapun dosa, termasuk kompromi. Kita harus katakan tidak. Karena kalau kita ketika kompromi dengan hal tersebut, maka kita sedang dapat menyakitkan hati Tuhan dan hidup kita menjadi hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ini berpengaruh kepada masa depan kita. Selama kita hidup benar, tidak kompromi dengan apapun, maka Tuhan pun akan menjadi di pihak kita, dan Tuhan pun akan menjadi pembela kita, dan Tuhan pun akan menuntun kita sehingga kita menjadi orang yang meraih masa depan yang gilang gemilang. Pastor, saya juga mau bertanya, yang pertanyaan saya yang tadi juga berkaitan. Nih kan jika saya nih, sikap saya nih bagaimana gitu jika saya ditawarkan dengan rekan kerja saya atau orang lain gitu, memberikan uang oleh orang lain yang bisa membantu saya untuk memudahkan proses. Ceritanya memang saya juga butuh banget uang gitu. Padahal uangnya pun juga buat orang lain gitu, kayak anak-anak panti dan sekolah-sekolah gratis yang saya dirikan gitu. Itu bagaimana? Apakah saya harus menerimanya atau bagaimana, Pastor? Kalau itu untuk membantu anak-anak yayasan, misalnya dana hibah gitu ya, saya pikir itu hal yang wajar untuk kita bisa membantu dan bisa menerima bantuan-bantuan dana yang harus jelas. Jangan sampai dana-dana yang datang yang menjadi dana-dana bantuan yang datang untuk kita, misalnya karena kita menjadi orang-orang yang punya yayasan atau orang-orang yang punya sesuatu yang perlu dibantu, maka kita harus tahu dari mana datangnya uang ini. Begitu. Karena jangan sampai
hanya gara-gara bantuan tersebut, kemudian kita menjadi korban. Seperti itu. Oleh karena itu kita harus jeli, lebih bijak dalam melihat semua hal. Supaya kita tahu betul uang ini dari mana dan dari siapa, lalu kemudian ke siapa. Begitu. Supaya kita harus tahu jelas sumber keuangannya dari mana. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau dana-dana yang bersifat suap dan lain sebagainya, menurut saya jangan diterima. Karena itu pada akhirnya tidak menjadi berkat untuk kita yang menerima maupun orang yang memberi. Oleh karena itu kita harus lebih bijak dan lihat secara seksama dalam hal ini. Seperti itu. Mungkin gini, ada orang yang mau bantu saya ini lagi kesusahan, tapi saya sendiri udah tahu tuh bantuan dia tuh kayak dananya itu kayak dana yang jahat gitu, nggak halal. Apakah kalau misalnya kita menerima, apakah kita sama halnya dengan orang jahat itu? Padahal kita lagi perlu-perlunya. Iya, saya pikir kita lebih baik tidak menerima karena berkat itu tidak halal. Begitu. Artinya berkat itu bukan dengan cara yang benar. Begitu. Jadi kita tidak perlu terima. Jika pemberian itu adalah pemberian dengan cara yang tidak halal. Terus, Pastor, Ya. apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan jika kita melihat teman sekerja yang suka menerima suap? Apakah kita diam atau kita membiarkannya? Jika kita melihat teman kita satu kantor atau satu rekan dalam satu perusahaan atau dalam satu kantor atau dalam satu yayasan atau dalam satu sekolah atau dalam satu lembaga apapun itu, perlu kita sebagai orang yang mengerti kebenaran, sebagai teman sekerja kantor, kita perlu untuk menyampaikan kebenaran kepada teman kita tersebut yang menerima suap, atau memperingati dia, mengingatkan dia bahwa apa yang saudara lakukan adalah salah satu bentuk yang mendukakan hati Tuhan, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perlu kita ingatkan. Begitu. Nah, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita bisa memperingati dia. Daripada kita tahu teman kita menerima suap, tapi kita tidak mengingatkannya. Berarti kita juga yang berdosa. Karena kita tidak mengingatkan dia. Dan oleh karena itu, kita sebagai teman yang baik, rekan sekerja yang baik, perlu untuk kita mengingatkan dia. Terlepas dari entah dia terima atau dia tidak terima, tapi kebenaran kita perlu sampaikan kepada rekan kita tersebut. Jika dia melakukan suap atau menerima suap dari kantor di mana dia bekerja. Seperti itu. Jadi kita perlu mengingatkan dia. Dan karena itu Amsal berkata bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Artinya begini, bahwa kita tahu dia sudah melakukan kesalahan, tapi kita tetap sayang dia, kita tetap menjadi berteman dengan dia, kita baik dengan dia. Tapi kita tidak berani untuk menegur. Ini sudah salah. Maka demi menyelamatkan hidupnya, maka kita sebagai teman wajib untuk bisa menolong dia, menyelamatkan dia dari tindakan-tindakannya, cara-caranya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Begitu. Jadi perlu kita sampaikan, jangan kita diam. Gitu. Karena kalau kita diam, berarti kita salah, dia juga sudah salah. Dia sudah salah, kita diam, kita juga yang disalah. Oleh karena itu, adalah lebih baik kita mengingatkan, kita menegur dia, kalau bisa secara baik-baik dan penuh bijaksana. Entah di saat kita makan,
ajaklah makan bersama atau diskusi bersama di tempat tertentu, lalu bicara baik-baik dengan teman saudara, teman adik, satu kantor, dan katakan, saya lihat kamu melakukan suap atau menerima suap. Menurut saya sebagai teman, itu hal yang tidak baik. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi contoh dan teladan. Sebab apa yang saudara lakukan, apa yang teman lakukan adalah jahat di mata Tuhan. Dan itu tidak berkenan. Begitu. Jadi perlu kita ingati teman kita. Jangan diam. Baik, terima kasih Pastor. Pastor, saya ingin bertanya lagi. Ya. Saya minta saran atau tips gitu dari Pastor. Kita kan sebagai anak-anak Kristen nih, bagaimana sih kita membangun karakter Kristus gitu di dalam hidup kita gitu, sebagai anak-anak Kristen gitu, apalagi kita masih anak-anak muda gitu. Kita sebagai anak muda, dimanapun berada, kita harus menjadi teladan. Dan keteladanan ini sangat diperlukan. Dan keteladanan tidak harus ditunjukkan ketika kita menjadi orang yang dewasa. Tetapi anak muda pun bisa menjadi teladan dimanapun berada. Sama seperti Paulus menasihati Timotius, supaya Timotius walaupun masih muda, tapi dia harus bisa menjadi teladan. Teladan dalam perkataan, teladan dalam sikap, teladan dalam kesucian, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam kekudusan. Walaupun Timotius masih muda, tapi di masa mudanya itu dia harus menjadi teladan. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak muda Kristen. Dimanapun kita berada, sekalipun kita masih muda, tapi kita harus buktikan bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Dan Kristus yang ada di dalam hidup kita mampu membuat kita bisa menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan oleh karena itu, jangan menganggap diri kita masih muda, lalu kemudian kita hidup dengan seenaknya, kemauan kita sendiri, atau keinginan kita sendiri, tetapi hendaklah kita harus tunduk dan taat kepada Kristus, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Itulah yang membuat kita menjadi berkat. Itulah yang membuat kita menjadi panutan. Itulah yang membuat kita menjadi kemuliaan bagi Kristus Tuhan. Sekali lagi satu pertanyaan, boleh nggak, Pastor? Ya, boleh. Nih, dari kesimpulan pertanyaan yang tadi saya tanyakan, jika saya berkomitmen nih untuk menjalankan perintah Tuhan, terus juga saya tidak memperdulikan teman rekan kerja saya gitu, sedangkan rekan kerja saya tuh udah sukses gitu tanpa memperdulikan perintah Tuhan, kira-kira saya pun yang berkomitmen untuk mengikuti perintah Tuhan, apakah saya bisa sukses? Sedangkan saya tidak sama seperti teman-teman saya. Ya, ini seringkali terjadi dalam dunia nyata. Ada orang yang tidak sungguh-sungguh, tapi dia lebih sukses. Tapi ada orang muda yang sungguh-sungguh, doanya kencang, ibadahnya luar biasa, tidak pernah absen dalam kegiatan-kegiatan aktivitas rohani. Dia berdoa, dia berpuasa, dia beribadah, tapi jalan hidupnya sepertinya tidak sukses. Tetapi yang perlu kita lihat bahwa sukses seperti apa yang dilihat dunia berbeda dengan sukses menurut Tuhan. Begitu. Kalau sukses menurut dunia, kalau dia punya rumah, kalau dia punya mobil, kalau dia punya kekayaan, harta, dan lain-lain sebagainya. Itu sukses menurut orang dunia. Tetapi sukses menurut Tuhan
tidak dilihat dari materi, tidak dilihat dari harta secara duniawi, tetapi sukses yang sesungguhnya adalah ketika hidup kita diperbaharui, memiliki sikap dan karakter Kristus. Rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan sangat intim, sangat dekat, sangat kuat. Nah, itu yang paling terpenting. Kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu sukses yang paling terpenting dalam hidup ini. Buat apa saya punya harta yang banyak? Buat apa saya punya rumah yang mewah? Buat apa saya punya mobil yang mewah? Tetapi hubungan saya dengan Tuhan tidak ada. Saya menjadi orang yang paling malang di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda, jangan kita melihat dari sudut pandang dunia yang disebut kekayaan. Karena orang yang punya berbagai harta kekayaan, belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia berdamai. Belum tentu dia sukacita. Tetapi orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang paling sukses di dalam hidup ini. Dan karena itu, kita tidak perlu melihat seperti yang dilihat dulu oleh dunia. Tapi kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang rohani. Dari sudut pandang Tuhan, bahwa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memelihara seluruh perjalanan hidupnya, sehingga anak-anak cucunya pun menjadi anak cucu yang diberkati oleh Tuhan. Seperti itu. Pastor Naftali, mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan buat rekan-rekan Living for Christ secara singkat, silakan Pak. Ya, baik. Bagi anak-anak muda-mudi Living for Christ Indonesia, harapan saya, pesan saya, agar supaya setiap anak-anak muda dimanapun berada, apapun aktivitas yang dilakukan dan dikerjakan, pastikan bahwa saudara adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, adalah orang yang penuh dengan kuasa dan otoritas daripada surga. Karena itu dimanapun berada, pastikan saudara tidak kompromi dengan apapun keadaan dunia ini. Dunia boleh berkompromi, tetapi jangan kita sebagai anak-anak Tuhan turut kompromi di dalam melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya pastikan, jadikan anak muda Living for Christ Indonesia. Dan lewat anak-anak muda ini, Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Puji Tuhan, dalam firman Tuhan mengatakan dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh roh. Jadi karena kita hidup oleh roh, maka kita harus juga hidup dipimpin oleh roh Allah. Jadi bukan lagi dipimpin oleh pikiran, perasaan, atau kehendak kita sendiri, tetapi kita hidup dipimpin oleh roh Allah. Puji nama Tuhan, luar biasa sekali. Kita sudah berbincang-bincang tentang apa itu kompromi dengan situasi. Sebagai anak muda kita harus berani tampil beda, berani berkata tidak terhadap kompromi dengan situasi. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Naftali Ambigit. Tuhan memberkati ya Pak. Haleluya. Halo. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati juga Friska, Adriani, dan Lisbeth Novinda
yang sudah bertanya-tanya dan mengembangkan pertanyaan yang begitu luar biasa, dan kita juga sudah mengetahui pemaparan yang begitu memberikan kita semangat yang baru agar supaya bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri segmen topik kita kali ini dan kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan bersama Pastor Jimmy Lizardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, rekan-rekan terkasih di dalam Yesus Kristus. Menarik sekali diskusi di dalam apa yang disampaikan oleh Pastor Naftali dan juga rekan kita terkasih, rekan Lisbeth dan juga rekan Rizka. Di dalam pembahasan jangan kompromi, ya, jangan kompromi, ya, dalam situasi apapun, ya. Menarik tadi menceritakan tentang uang, bagaimana uang itu mengatur segalanya, bagaimana karena uang orang itu berani melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Hari ini ada beberapa poin, apa kata firman Tuhan buat kita. Yang pertama adalah, yuk mari kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Perhatikan baik-baik, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Prinsip pertama yang harus kita pahami, uang itu tidak salah. Mencari uang tidak salah. Yang salah adalah bahwa kalau kita, ya dikatakan tadi firman Tuhan, kalau kita cinta uang. Karena akar segala kejahatan itu mencintai uang. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mencintai uang, hati kita ada di sana, pikiran kita ada di sana, maka banyak hal yang dilakukan. Firman Tuhan katakan itu adalah akar segala kejahatan. Jadi kalau kita tidak mau kompromi dengan segala situasi yang terjadi, terutama terkait dengan uang, poin pertama yang harus kita pahami, jangan mencintai uang. Salahkah kita bekerja? Kita tidak salah dalam bekerja. Tapi kalau kita fokus mencintai Tuhan, ya, kalau kita fokus mencintai Tuhan dan kita tidak mencintai uang, maka uang tidak akan bisa mengontrol hidup kita. Ya, yang kedua, di dalam 1 Timotius 4, ya, ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Buat rekan-rekan terkasih, engkau yang hari ini sedang berjuang, bagaimana menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada, di tempat engkau bekerja, di dalam studimu, hari ini, seperti nasihat Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan. Firman Tuhan katakan engkau harus jadi teladan. Dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi, syarat kedua, ketika engkau ada di dalam begitu banyak pergumulan, di dalam tempat kerja, di dalam sekolah, di dalam dimanapun engkau berada, ya, hari ini engkau harus tetap jadi teladan. Biar orang tidak membiarkan orang untuk masuk mencontoh engkau, ya, mencontoh yang buruk. Jadi engkau harus punya pegangan bahwa engkau adalah teladan yang harus diikuti oleh orang-orang. Jadilah teladan bagi orang yang percaya kepada Kristus, ya, karena disitulah engkau Tuhan tempatkan. Yang ketiga yang kita pelajari adalah bahwa setiap orang yang tidak kompromi, janji Tuhan itu bagi orang percaya ya dan amin. Rekan-rekan terkasih, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Jangan pernah engkau benci, iri, ya. Jangan pernah engkau iri terhadap orang fasik. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini adalah janji Tuhan.
Kalau jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Dia itu makin bertambah terang. Sampai rembang tengah hari dia tetap terang. Jangan biarkan dirimu kompromi dengan segala hal yang Tuhan tidak berkenan. Jangan pernah benci, jangan pernah iri hati terhadap orang-orang fasik. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 37 ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Hari ini, kalau hari ini engkau sedang dalam posisi ragu-ragu, kenapa mereka berjalan di dalam jalan-jalan yang tidak di dalam jalan Tuhan, tapi mereka sepertinya berhasil. Saya mau katakan sepertinya berhasil. Kenapa? Karena belum selesai. Firman Tuhan katakan, kalau engkau jalan di jalan yang benar, engkau akan menjadi terang, cahayamu terang, sampai rembang tengah hari. Dan firman Tuhan katakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur 37 ayat 2 dikatakan begini, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Artinya apa? Tidak pernah kekal. Mereka akan berhenti pada waktunya. Ya. Hari ini kita tetap percaya bahwa janji Tuhan di dalam orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan itu tidak pernah kita ini ditinggalkannya. Ya, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, itu tadi apa kata firman buat kita. Ya, yang pertama, jangan pernah mencintai uang, karena ketika kita mencintai uang, sekali lagi itu akar dari segala kejahatan. Yang kedua, jangan pernah iri hati kepada orang yang berbuat jahat ataupun berbuat curang. Kenapa? Karena mereka akan lisut, mereka akan layu. Tetapi jalan orang-orang benar, jalan orang yang ada di dalam jalannya Tuhan, itu akan menjadi terang, semakin terang, sampai rembang tengah hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.